Penny duduk di samping jendela lantai 2 kafe langganannya dalam balutan kaos Yaman dengan rambut pendek lepek. Pagi ini, dia baru saja menerima kabar bahwa dirinya telah lolos pemeriksaan dokumen dan diminta menghadiri wawancara minggu depan dari Dollar Good, toko penjual mimpi. Untuk mempersiapkan diri menjawab pertanyaan yang mungkin dilontarkan dalam wawancara, Penny membaca seluruh buku yang dia borong dari toko buku di gang samping, mulai dari buku intisari wawancara hingga kumpulan soal terkait. Namun, Penny sama sekali tidak bisa berkonsentrasi. Tamu yang duduk di samping sedang minum teh sambil menggoyang-goyangkan kaki di bawah meja. Kaos kaki tidur tamu itu memiliki corak berwarna-warni yang membiarkan fokus Penny setiap kakinya bergoyang. Tamu itu seorang lelaki berjubah tidur tebal yang memejamkan mata rapat-rapat sambil menyeruput teh. Setiap dia meniup cangkir tehnya, aroma hutan menyegarkan berembus ke arah Penny. Dia pasti sedang meminum teh herbal istimewa untuk mengembalikan stamina. Teh yang sangat nikmat. Hangat. Isi ulang. Berapa? Lelaki itu bergumam seperti sedang mengigau sambil merasakan teh di mulutnya dan menggoyangkan kakinya lagi. Penny memutar kursi agar tidak melihat kaos kaki lelaki itu. Selain lelaki itu, kafe dipenuhi oleh tamu-tamu yang mengenakan pakaian tidur. Perempuan yang duduk di samping tangga menuju lantai 1 terlihat menggaruk-garuk leher dalam balutan jubah tidur pinjaman. Sesekali, ia memperbaiki jubah tidurnya, mungkin karena merasa sesak. Kota tempat tinggal Penny ini berkembang seiring dengan dijualnya produk-produk terkait tidur kepada banyak orang. Kini, kota telah menjelma menjadi kota besar tempat berkumpulnya beraneka macam orang. Para penduduk kota sudah terbiasa hidup bersama para tamu asing berpiyama. Begitu pula dengan Penny yang lahir dan tumbuh besar di tempat ini. Penny meneguk kopinya yang sudah dingin. Saat kopi pahit mengalir di kerongkongannya, kebisingan kacau di sekitar seakan mereda dan udara memeluk tenang tubuh Penny. Pilihannya cerdas saat mengeluarkan biaya ekstra untuk 2 sendok tambahan sirup penenang. Penny menarik kertas soal yang dihampakan di meja ke arah tubuhnya. Lalu, dia mulai membaca lagi soal yang barusan sedang dipikirkan jawabannya. Pilihlah mimpi dan produser yang membuat para juri sepakat untuk menganugerahinya Grand Prix dalam upacara penghargaan mimpi tahun ini pada 1999. Kick Summer, mimpi menjadi paus pembunuh yang melintasi laut Pasifik. Yasnos Otra, mimpi hidup sebagai orang tua dalam seminggu. Wawas Lepan, mimpi memandangi bumi sambil melayang di antariksa. Dojik, mimpi minum teh bersama tokoh bersejarah. Adanap Koko, mimpi hamil kembar 3 pasangan suami istri mandul. Penny berpikir keras sambil menggigit bagian belakang pulpennya. Tahun 1999 sudah sangat lama berlalu. Sepertinya, jawabannya bukan Kick Summer atau Wawas Lepan yang masih muda. Penny mencoret 2 pilihan jawaban dengan pulpen. Kalau begitu, bagaimana dengan mimpi hidup sebagai orang tua dalam seminggu, buatan Yasnos Otra? Seingat Penny, mimpi itu adalah karya yang relatif baru keluar. Mimpi Yasnos Otra biasanya diiklankan besar-besaran sebelum diluncurkan sehingga Penny ingat betul sosok model dalam iklan yang berseru. Tidak perlu memomel sampai bibir sakit gara-gara anak yang tidak mau menurut. Biarkan mereka hidup sebagai orang tua selama seminggu. Setelah mempertimbangkan jawaban tepat di antara 2 pilihan yang tersisa, akhirnya Penny membubuhkan tanda centang di pilihan A, yaitu Aganap Koko, mimpi hamil kembar 3 pasangan suami istri mandul. Dia mengulurkan tangan untuk meneguk kopinya lagi. Saat itu, seekor hewan berbulu lebat meletakkan kaki depannya di atas kertas soal. Saking terkejutnya, Penny hampir menepak jatuh cangkir kopi dengan punggung tangannya. Salah. Jawabannya Adong. Pemilik kaki depan besar itu melanjutkan kalimatnya. Tanpa mengucapkan salam. Tahun 1999 kan tahun pemunculan Kick Summer,
Sekaligus tahun bersejarah baginya berkat Piala Grand Prix yang didapat tepat setelah pemunculannya. Saat itu, aku mengumpulkan uang selama 6 bulan untuk membeli mimpinya. Baru sekali aku merasakan mimpi senyata itu seumur hidupku. Sentuhan sirip yang membelah air dan bahkan pemandangan di dalam laut yang bergoyang-goyang. Saat bangun, aku merasa sangat tidak adil karena tidak dilahirkan sebagai paus pembunuh. Penny, Kick Summer itu seorang jenius. Kamu tahu waktu itu berapa usianya? Baru 13 tahun. Pemilik kaki depan itu berbicara dengan bangga seakan mimpi itu adalah karyanya. Asam, ternyata kamu, toh. Aku pikir siapa? Penny memulurkan tangan untuk menjauhkan cangkir kopi. Kok, kamu tahu aku di sini? Aku melihatmu keluar dari toko sehabis memborong buku. Sudah aku duga kamu di sini. Kamu kan tidak pernah belajar di rumah. Asam mengamati tumpukan buku di meja Penny. Sedang siap-siap untuk wawancara ya? Kok, kau lagi? Aku baru dikabari pagi ini. Kami para Noctiluca, tahu semua yang terjadi di gang ini. Asam adalah salah satu Noctiluca yang bekerja di gang ini. Para Noctiluca selalu membawa lebih dari 100 pasang jubah tidur sambil mengejar para tamu untuk memakaikannya agar mereka tidak berkeliaran tanpa mengenakan apa-apa. Mereka memiliki postur yang tepat untuk melakukan pekerjaan itu, termasuk kaki depan yang sangat besar jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, kuku kaki yang ukurannya sesuai untuk membawa berpasang-pasang jubah tidur, serta tubuh yang terlihat empuk. Walau ironis karena mereka tidak perlu mengenakan pakaian berkat bulu-bulu yang tumbuh lebat, Penny berpikir mungkin para tamu yang telanjang akan lebih nyaman jika harus menerima jubah tidur dari hewan-hewan berbulu yang juga telanjang bulat daripada orang yang berpakaian rapi. Aku boleh duduk kan? Kakiku sakit gara-gara seharian ini sibuk ke sana kemari. Sebelum Penny sempat menjawab, Asam sudah duduk di kursi seberang. Ekor berbulu lebat Asam bergoyang-goyang di belakang sandaran kursi yang dibuat berlubang. Soalnya terlalu susah. Penny memastikan kembali jawaban yang salah. Asam, sebenarnya umur kamu berapa sih? Kenapa bisa tahu hal-hal seperti ini? Tidak sopan menanyakan umur seorang Noctiluca, ujar Asam ketus. Dulu, aku giat belajar untuk bekerja di toko, walaupun akhirnya aku menyerah karena sepertinya kualifikasiku lebih cocok di pekerjaan ini, imbuh Asam sambil membelai-belai jubah tidur yang dililitkan ke pundaknya. Pokoknya, Penny yang ceroboh akan ikut wawancara Dalergut, toko penjual mimpi. Akhirnya, aku bisa menyaksikan ini setelah sekian lama hidup. Kebajikan-kebajikan yang dikumpulkan di kehidupan yang lalu sepertinya baru akan memancarkan cahaya di kehidupan ini. Penny benar-benar berpikir bahwa lolosnya dia dalam pemeriksaan dokumen merupakan sebuah keajaiban. Dalergut, toko penjual mimpi menempati sebuah bangunan antik dan gemerlap dan tidak berlebihan jika dianggap sebagai tengara kota ini. Bekerja di sana merupakan impian anak-anak muda karena memiliki standar gaji tahunan yang tinggi, sistem pemberian berbagai macam bonus, serta kebijakan demi kemakmuran karyawan yang berhak mendapatkan mimpi mahal secara gratis saat hari perayaan. Kelebihannya sebagai tempat kerja sangat banyak hingga tidak terhitung. Namun, hal terpenting adalah kehormatan untuk bisa bekerja bersama Dalergut yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Semua orang di tempat ini mengetahui semua keturunan Dalergut dan leluhur jauhnya. Keberadaan keluarga itu dianggap sebagai tahun kelahiran kota ini. Membayangkan bisa bekerja bersamanya membuat hati Penny membuncah dan tubuhnya seakan mengembang besar. Kuharap aku lulus. Penny menyatukan kedua tangannya. Omong-omong, kamu mempersiapkan wawancara hanya melalui buku seperti ini? Tanya Asam sambil mengambil dan melihat-lihat kertas soal yang sedang Penny kerjakan sebelum kemudian meletakkannya lagi di atas meja. Aku ingin menghafalkan semua yang bisa dihafalkan. Siapa tahu mereka menyuruhku menceritakan 5 produser mimpi legendaris,
menjelaskan mimpi seperti apa yang paling laris selama 10 tahun terakhir, atau menanyakan tamu seperti apa yang datang pada setiap era. Katanya, banyak tamu dari Australia Barat dan Asia saat aku melamar untuk bekerja. Aku juga mempelajari tentang perbedaan waktu dan batas penanggalan internasional. Kamu tahu kenapa para tamu terus mengunjungi kota kita seharian selama 24 jam tanpa henti? Mau ku jelaskan alasannya? Penuh semangat, Penny ingin langsung menumpahkan ocehannya. Namun, Asam menggeleng. Dalergut tidak akan menanyakan hal sepele seperti itu. Siswa SMP yang kebetulan sedang lewat juga tahu hal semacam itu. Melihat Penny yang langsung murung, Asam mengulurkan kaki depan untuk menepuk-nepuk pundak gadis itu. Tenang Penny. Selama mondar-mandir ke sana kemari, aku dengar banyak cerita tentang beliau. Begini-begini, aku sangat suka lo. Aku sudah puluhan tahun bekerja di gang ini. Asam bergegas menyambung kalimatnya sebelum Penny sempat menanyakan umurnya lagi. Katanya, Dalergut suka berbagi bermacam-macam cerita tentang mimpi. Walau tidak tahu pasti, sepertinya dia tidak akan melontarkan pertanyaan yang jawabannya sudah jelas terlihat. Sebenarnya, aku kesini untuk menyampaikan ini. Asam meletakkan semua jubah tidur pinjaman yang dililitkan di pundaknya ke lantai, lalu mulai mencari-cari sesuatu. Setelah diubrak-abrik, terlihat sebuah bungkusan kecil dari tumpukan jubah tidur yang membunuh. Asam membuka tali bungkusannya membuat sebunduk kaos kaki tidur jadi berjatuhan. Bukan ini dibawa untuk para tamu yang tangan dan kakinya suka kedinginan. Benar, ini dia. Di sini. Asam mengeluarkan buku tipis seukuran telapak tangan dari dalam bungkusan. Di sampul tebal berwarna biru muda buku itu, tertera judul berhiaskan warna emas yang mewah. Kisah Dewa Waktu dan 3 Murid. Buku ini sudah sangat tua. Penny langsung mengenali buku itu. Bukan hanya Penny, semua yang tumbuh besar di tempat ini pasti akan mengenalinya. Buku itu sangat terkenal dan bisa dianggap sebagai bacaan rekomendasi wajib untuk anak-anak di kota ini. Mungkin Dalergut akan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan cerita ini. Mungkin dia akan menanyakan kesan dan opinimu terhadap cerita ini. Kalau kamu belum pernah membacanya lagi sejak kecil, cobalah untuk membacanya dengan teliti sekali lagi. Cerita ini kan sangat penting untuk Dalergut. Asam duduk maju mendekat untuk menempelkan wajahnya ke wajah Penny. Ini rahasia ya. Katanya, setiap karyawan Dalergut, toko penjual mimpi mendapat satu buku ini dari Dalergut. Masa? Tanya Penny sambil langsung menerima buku itu dari Asam. Terlepas benar atau tidak, kalau dia menghadiahkan buku ini kepada karyawan, berarti betapa pentingnya. Dasar! Aku harus bekerja. Tatapan Asam yang sebelumnya mengarah ke Penny kini berpindah ke belakang punggung Penny atau tepatnya ke teras di luar jendela. Sepertinya, barusan aku melihat orang yang berkeliaran hanya mengenakan celana dalam, ujar Asam dengan hidung coklat tuanya yang kembang kempis. Asam bergegas merapikan jubah tidur yang terhampar, sementara Penny membantu memasukkan lagi kaos kaki tidur ke dalam bungkusan. Semoga beruntung dan jangan lupa cerita-cerita ya Penny. Selama bersiap-siap bangkit dari kursi, mata Asam terus memperhatikan luar jendela. Walau begitu, untunglah karena hari ini setidaknya masih pakai celana dalam, gumamnya. Terima kasih Asam. Asam mengayunkan ekornya membentuk lingkaran ke kanan dan kiri seakan mengucapkan, sama-sama, sebelum menghilang ke lantai bawah. Penny menyentuh buku yang ditinggalkan Asam. Perkataan Asam masuk akal. Kenapa Penny bisa tidak terpikir untuk membaca buku ini? Kisah ini menceritakan awal mula pertokoan luas, kelahiran Pota, serta asal Dalergut dan Dalergut, toko penjual mimpi. Seandainya Dalergut memang menghargai sejarah, kemungkinan bahwa buku ini menyimpan jawaban pasti sangat tinggi. Tanpa ragu,
Penny melipat kertas soal yang penuh dengan jawaban salah dan memasukkannya ke dalam tas. Kemudian, dia menenggak habis kopi yang tersisa seraya meluruskan pinggang sambil membuka buku pemberian asam. Kisah Dewa Waktu dan 3 Murid. Zaman dahulu kala, orang-orang tinggal dengan seorang dewa yang mengendalikan waktu. Saat menyantap makan siang dengan santai seperti biasa, Dewa Waktu mendadak tersadar bahwa dirinya tidak punya banyak waktu tersisa. Dia memanggil ketiga muridnya untuk menyampaikan fakta ini. Murid pertama yang lantang dan pemberani bertanya kepada gurunya apa yang harus dilakukan. Murid kedua berhati lembut terdiam meneteskan air mata sambil mengingat kenangan lama dengan gurunya. Sementara itu, murid ketiga tidak mengatakan apa-apa dan hanya menunggu perkataan sang guru selanjutnya. Murid ketiga, aku bertanya kepadamu yang selalu waspada dan berpikir masak-masak. Seandainya waktu dikendalikan setelah dibagi 3, kepingan mana yang kamu pilih? Masa lalu, masa kini, atau masa depan? Mendengar pertanyaan Dewa Waktu, murid ketiga berpikir sejenak sebelum berkata akan mengambil apa yang tersisa setelah murid pertama dan kedua memilih. Takut kehilangan kesempatan, murid pertama pemberani yang tadi hanya mendengarkan langsung berkata akan mengambil masa depan. Tolong jangan campurkan dengan masa lalu agar masa depan bisa dikendalikan, imburnya. Murid pertama selalu berpikir bahwa kebiasaan untuk tidak terobsesi pada masa lalu dan bergegas untuk merengkuh masa depan merupakan hal yang paling baik. Dewa Waktu menyodorkan masa depan kepada murid pertama bersamaan dengan kemampuan untuk melupakan masa lalu dengan mudah. Saat itu, murid kedua dengan hati-hati berkata ingin mengambil masa lalu. Dia berpikir bisa bahagia selamanya tanpa penyesalan maupun kehampaan apapun jika bisa hidup bersama kenangan-kenangan. Dewa Waktu menyodorkan masa lalu kepada murid kedua bersamaan dengan kemampuan untuk mengenang segala hal dalam waktu yang lama. Lalu, Dewa Waktu bertanya kepada murid ketiga sambil menggenggam kepingan masa kini yang kecil dan tajam jika dibandingkan dengan masa lalu dan masa depan. Berarti, kamu mau mengendalikan masa kini dengan baik kan? Murid ketiga langsung menjawab. Tidak. Bagikanlah masa kini dengan adil kepada semua orang. Dewa Waktu kebingungan. Selama aku mengajarimu, kamu tidak menganggap satupun waktu penting ya? Mendengar pertanyaan yang dilontarkan gurunya dengan nada kecewa, akhirnya murid ketiga susah payah mengutarakan perasaannya. Waktu yang aku cintai adalah waktu saat semuanya terlelap. Sebab, penyesalan terhadap masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan akan lenyap saat seseorang terlelap. Walau begitu, orang yang mengenang kebahagiaan masa lalu tidak akan mengingat waktu mereka tidur, orang yang menginginkan kemegahan masa depan tidak akan menantikan waktu untuk tidur, dan orang yang sedang tertidur tidak akan sadar bahwa mereka sedang tertidur lelap di masa kini. Kalau begini, mana bisa aku yang masih memiliki banyak kekurangan mengendalikan waktu yang menyedihkan ini? Mendengar itu, murid pertama mentertawai murid ketiga di dalam hati, sementara murid kedua merasa agak terkejut. Sebab, mereka menganggap waktu terlelap sebagai waktu yang tidak ada gunanya. Namun, Dewa Waktu berkata akan memberikan waktu untuk tidur kepada murid ketiga dengan ikhlas. Tidak apa jika aku memecah waktu tidur di masa lalu dan masa depan kalian untuk murid ketiga kan? Mendengar pertanyaan Dewa, murid kedua langsung menjawab tanpa ragu. Tentu saja. Kemudian, ketiga murid akhirnya berpisah setelah menerima waktu mereka masing-masing. Awalnya, murid pertama dan kedua yang masing-masing menerima masa depan dan masa lalu merasa sangat puas dengan kemampuan pemberian Dewa. Murid pertama dan para pengikutnya yang hanya fokus pada masa depan sibuk menyusun rencana untuk melupakan semua kejadian sepele yang pernah terjadi dan pergi meninggalkan kampung mereka untuk membangun masa depan baru di tanah yang lebih luas. Murid kedua dan para pengikutnya yang mementingkan masa lalu juga sangat senang. Mereka berterima kasih bisa mengenang dan berbagi kisah-kisah manis sambil membayangkan wajah mereka saat masih muda dan polos. Namun,
Masalah muncul tidak lama kemudian. Akibat murid pertama yang hanya memikirkan masa depan, seluruh kenangan masa lalu yang telah dilupakan mulai bertumpuk bagai kabut di tanah yang mereka tinggali. Mereka bahkan tidak bisa mengenali teman dan keluarga di dalam pekatnya kabut. Setelah ingatan akan orang-orang yang dicintai menghilang, mereka jadi lupa apa yang membuat mereka memimpikan masa depan. Jangankan masa depan yang masih jauh, mereka bahkan tidak bisa melihat apa yang ada tepat di hadapan mereka. Kondisi murid kedua juga tidak lebih baik. Mereka terkurung di dalam kenangan indah sehingga tidak bisa menerima waktu yang terus mengalir, perpisahan yang sudah direncanakan, serta kematian. Air mata mereka yang berhati lembut terus menetes ke tanah hingga akhirnya membentuk gua yang besar. Mereka yang sensitif bersembunyi rapat-rapat di dalam gua itu. Menyaksikan itu, Dewa Waktu dengan tenang menantikan semuanya terlelap, kemudian memunggungi cahaya bulan untuk diam-diam bersembunyi di kamar mereka. Dewa Waktu menguatkan dan menggenggam erat-erat kepingan masa kini yang tajam, lalu menggunakannya untuk memotong bayangan yang menggelantung di atas kepala mereka. Kemudian, sambil membawa bayangan yang dipotong di satu tangan dan botol kosong di tangan lainnya, dia keluar menuju kegelapan. Dewa Waktu mengisi penuh botol kosong dengan ingatan-ingatan sama badai kabut milik murid pertama dan pengikutnya. Lalu, dia mengambil dan memeluk air mata yang diteteskan oleh murid kedua dan para pengikutnya. Terakhir, dia menemui murid ketiga tanpa sepengetahuan siapapun. "Guru, ada keperluan apa malam-malam begini?" Tanpa berkata apa-apa, Dewa Waktu meletakkan satu persatu barang-barang yang dia bawa ke atas meja murid ketiga. Bayangan yang terlelap, botol berisi kenangan yang terlupakan, serta air mata berbentuk bulat. Menerka sama-sama maksud hati gurunya, murid ketiga melontarkan pertanyaannya. "Apa yang harus kulakukan dengan ini untuk menolong mereka?" Alih-alih menjawab, Dewa hanya mengambil bayangan yang tertidur lelap dengan jarinya dan memasukkannya ke botol berisi kenangan. Saat bayangan meronta-ronta dan berusaha membuka mata yang terpejam di dalam botol, Dewa memasukkan air mata ke dalamnya. Saat itu, terjadi sesuatu yang mencenangkan. Air mata menjelma menjadi mata bayangan sehingga bayangan bisa membuka mata lebar-lebar dan mulai bergerak hidup di dalam kenangan di botol. Dewa Waktu berkata sambil menyodorkan botol berisi bayangan dan kenangan kepada murid ketiga. "Tolonglah agar bayangan orang-orang bisa terbangun saat mereka sedang terlelap." Walau bijaksana, murid ketiga tidak memahami perkataan gurunya. Maksudnya, agar mereka bisa tetap berpikir dan merasakan walau sedang tidur? Kenapa ini bisa membantu mereka? Ingatan akan segala hal yang dialami oleh bayangan pada malam hari dapat memperkuat mereka yang lemah hati seperti murid kedua. Selain itu, ini juga bisa membantu mengingatkan hal-hal yang seharusnya tidak dilupakan oleh mereka yang ceroboh seperti murid pertama saat keesokan paginya. Setelah selesai berbicara, Dewa Waktu baru bisa merasakan akhir dari waktu yang diberikan kepadanya. Murid ketiga tergesa-gesa berseru melihat gurunya yang mulai mengabur. "Ajari aku lagi, guru. Aku harus bagaimana agar orang-orang memahami semua ini? Aku bahkan tidak tahu harus menyebut ini apa." Dewa Waktu menjawab sambil tersenyum. "Mereka tidak perlu memahaminya. Tidak tahu justru akan lebih baik. Mereka akan menerimanya begitu saja. Setidaknya, berikanlah sebuah nama. Apakah harus disebut keajaiban? Atau ilusi?" Desak murid ketiga dengan sungguh-sungguh. "Sebutlah ini mimpi. Kini, mereka akan bermimpi setiap malam berkat kamu." Akhirnya, Dewa Waktu menghilang tanpa jejak. Penny terisap ke dalam perasaan janggal saat menutup buku itu. Cerita itu masih terasa asing dan tidak masuk akal seperti ketika ia membacanya waktu masih kecil. Namun, banyak hal di dunia ini yang tidak akan bisa dipahami jika tidak diyakini. Seperti alur kehidupan yang berawal dari kelahiran, eksistensi,
hingga maut yang pada akhirnya harus diterima. Semua orang di kota ini menerima kisah ini secara natural. Sebenarnya, semua yang bermimpi setiap malam, Dalergut, toko penjual mimpi yang didirikan di masa lalu oleh murid ketiga, serta para penerus termasuk Dalergut pada masa kini yang mewarisi toko itu dari generasi ke generasi merupakan bukti bahwa semuanya memang pernah terjadi. Penny menganggap Dalergut seperti tokoh dalam legenda yang tidak bisa disentuh. Setengah dari dirinya merasa berdebar memikirkan akan berbagi cerita dengan Dalergut dalam wawancara beberapa hari lagi, sementara setengah lainnya merasa tegang hingga perut bawahnya terasa dingin dan tubuhnya menjadi gemetar. Sepertinya, dia harus pulang buru hari ini. Setelah pulang membawa buku-bukunya, Penny tetap tidak bisa melepaskan buku pemberian asam dari tangannya hingga terlelap. Dia membaca dan terus membaca buku itu selama beberapa hari sampai hari wawancara tiba, hingga hafal seluruh isi ceritanya. Tanpa disadari, hari wawancara dengan Dalergut yang sudah dijadwalkan akhirnya datang. Penny tiba di perempatan pusat perbelanjaan lebih awal, dan langsung masuk ke lobi lantai 1 sambil menoleh ke sana kemari mencari kantor Dalergut. Orang-orang berkostum tidur kaos berkerah longgar dan celana pendek berkibar-kibar, serta orang-orang yang mengenakan jubah pinjaman dari para noktiluka terlihat sedang berkeliaran di sudut ruang pameran yang disiapkan di lobi untuk melihat-lihat produk mimpi. Produk baru Kickslumber. Mimpi menjadi kura-kura raksasa Galapagos. Coba kita lihat, para kritikus kaku memberi 4/9 bintang. Keputusasaan spektakuler di dalam maupun di luar cangkang. Penilaian sebaris para kritikus memang sama sekali tidak membantu ya. Seorang tamu yang mengenakan celana tidur bermotif bintang terlihat sedang berpikir keras sambil berdiri memegang kotak mimpi di pojok rak produk baru terbaik. Penny harus segera menuju kantor Dalergut yang pasti ada di suatu tempat di lantai 1 dalam 10 menit, tetapi dia tidak melihat ruang mewah yang mungkin digunakan sebagai kantor pemilik pusat perbelanjaan sekeras apapun usahanya untuk mencari. Penny ingin bertanya kepada karyawan. Namun, perempuan paruh baya yang bertugas di meja informasi tidak kunjung berhenti menelepon. Karyawan-karyawan lain yang mengenakan celemak linen juga tidak melirik Penny karena sepertinya terlalu sibuk. Ibu, sepertinya aku tamat deh. Semuanya hanya pertanyaan-pertanyaan tidak jelas. Padahal, aku sudah menganalisis kondisi industri dan tren mimpi 5 tahun terakhir, tetapi hal seperti itu sama sekali tidak ditanyakan. Saat itu, Penny berpapasan dengan seorang perempuan yang lewat sambil menelepon penuh emosi. Dia yakin perempuan itu adalah pelamar yang baru selesai diwawancara. Penny membuka mulutnya selebar mungkin untuk bertanya tanpa suara kepada perempuan itu. Kantor di mana? Dengan wajah datar, perempuan itu menunjuk ke atas sebelum menghilang di antara kerumunan orang. Arah jari perempuan itu tertuju pada tanda kayu menuju lantai 2. Jika diperhatikan, terlihat selembar kertas bertuliskan, lokasi wawancara, tertempel di pintu kayu yang setengah terbuka di sebelah kanan tangga. Pintu itu terlihat seperti pintu kelas di sekolah tua, mungkin karena catnya yang sudah mengelupas dan tulisan tangan di kertas yang ditempelkan di sana. Sambil berdiri di depan pintu, Penny mengatur napas untuk menyembunyikan ketegangannya. Lalu, dalam kondisi bertanya-tanya apakah tempat ini benar kantor Dalergut, Penny basa-basi menutup pintu yang sudah terbuka itu. Oh, silakan masuk. Suara yang menggelar penuh tenaga terdengar dari dalam kantor. Suaranya tidak asing karena Penny sering mendengarnya dari wawancara TV atau radio. Berarti, Dalergut memang ada di dalam. Permisi. Bagian dalam kantor ternyata lebih kecil daripada kesannya dari luar. Dalergut sedang bergulat dengan mesin pencetak tua di balik mejanya yang sangat panjang. Silakan masuk. Maaf, kamu bisa menunggu sebentar kan? Kertas sering tersangkut kalau mau mencetak. Lelaki itu mengenakan kemeja rapi. Tubuhnya tampak jauh lebih tinggi dan kurus daripada penampilannya di TV atau majalah.
Separuh dari rambut ikalnya yang tidak beraturan sudah bercampur dengan uban. Dolargood menarik paksa kertas yang sepertinya dokumen Penny dari mesin pencetak. Walau jelas-jelas kertas itu terlihat kusut dan bagian ujungnya bahkan robek tertinggal di mesin pencetak, Dolargood tetap memasam wajah puas. Akhirnya beres. Melihat Penny mendekat, Dolargood mengulurkan tangan kurus keriputnya untuk berjabat tangan. Dengan sangat tegang, Penny mengelap keringat di telapak tangan kebajinya sebelum menjabat tangan Dolargood. "Apa kabar Tuan Dolargood? Nama saya Penny. Senang bertemu, Nona Penny. Aku telah menanti pertemuan denganmu." Walau sedang berada di kantor yang menyerupai gudang tua, keanggunan tetap menguar dari penampilan Dolargood. Bola matanya yang ternyata berwarna coklat tua jika dilihat dari dekat berkilauan mengkhianati usia aslinya dan membuatnya terlihat seperti seorang pemuda. Penny langsung mengalihkan tatapannya karena merasa terlalu terang-terangan memandanginya. Seisi kantor dipenuhi dengan berbagai kotak. Sepertinya, semuanya adalah kotak mimpi. Di antara kotak-kotak itu, ada yang terlihat sudah lapuk karena terlalu lama terkena lembab dan ada juga yang bungkusnya masih berkilauan karena sepertinya masih baru. Seakan ingin menarik perhatian Penny ke dirinya lagi, Dolargood menyeret berisik kursi besinya untuk diduduki. "Kamu duduk di sana ya," ujar Dolargood seraya menunjuk kursi di dekat Penny. "Duduk yang nyaman ya. Lalu, ini kue kesukaanku. Coba satu ya." Dolargood menyodorkan kue menggiurkan yang dilapisi irisan tipis kacang-kacangan. "Terima kasih." Saat merasakan kue itu di mulut, rasa tegang langsung hilang dari pundak Penny dan udara di sekitar pun terasa lebih sejuk. Selain itu, kantor asing ini anehnya juga menjadi seperti ruangan yang terasa sangat akrab. Walau mirip dengan perasaan saat minum kopi yang ditambahkan sirup penenang di kafe langganan, efek kue ini terasa jauh lebih menyenangkan. Sepertinya, kue pemberian Dolargood memiliki kekuatan khusus. "Aku ingat betul namamu." Dolargood membuka pembicaraan. "Dokumenmu sangat berkesan. Terlebih, kalimat, sebagus apapun, mimpi tidak lebih daripada sekadar mimpi." "Ya. Itu." Penny baru ingat dia menuliskan kalimat-kalimat yang bisa memprovokasi dan menarik perhatian Dolargood di dalam dokumennya karena tidak memiliki kelebihan istimewa. Apakah Penny dipanggil hanya karena Dolargood ingin melihat wajah anak kecil yang berani-beraninya memasukkan dokumen seperti itu? Seharusnya Penny sudah curiga sejak diberitahu bahwa dokumennya yang tidak berisi apa-apa itu bisa lolos. Penny langsung mengamati ekspresi Dolargood. Untungnya, raut wajahnya tidak mengatakan, "Coba lihat berandal kecil itu." Dolargood menatap Penny seakan benar-benar merasa tertarik. "Saya senang Anda menganggapnya berkesan." Penny hati-hati menimpali sambil memperhatikan gelagat Dolargood. "Bagaimana kalau kita langsung ke intinya?" Seakan sedang memikirkan pertanyaannya sejenak, Dolargood mengangkat kepala sambil memperhatikan langit-langit di sebelah kiri. "Menurut Nona Penny, mimpi itu apa sih? Aku ingin mendengar pendapat jujurmu." Dolargood melontarkan pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Penny mengambil napas dalam sambil berusaha keras untuk mengingat contoh jawaban di buku persiapan wawancara. "Menurutku mimpi adalah mencoba hal-hal yang tidak bisa dilakukan di kenyataan. Mimpi adalah pengganti hal mustahil." Sambil melanjutkan jawaban, Penny melihat kekecewaan di wajah Dolargood. Pikiran bahwa mungkin pelamar-pelamar lain telah melontarkan jawaban yang sama melintas di kepala. "Aslinya, kamu sangat berbeda dengan sosok yang menulis dokumen ini ya?" Dolargood memegang-megang dokumen itu tanpa menatap Penny. Penny bisa menebak bahwa bayangan kegagalan tengah menggantung di atas kepalanya akibat jawaban barusan. Bagaimanapun caranya, dia harus mengubah suasana. Walau seseorang telah melakukan hal-hal yang tidak mungkin dicoba di kenyataan, bukan berarti mimpi itu bisa menjadi kenyataan.
Penny bahkan tidak tahu dirinya sedang berkata apa. Dia hanya ingin memberikan jawaban yang berbeda dengan orang lain. Sebab, dia dapat merasakan dengan kuat bahwa itu adalah keinginan Dalargut. Selain itu, jika memang sebaris kalimat lancang, mimpi tidak lebih daripada sekadar mimpi, telah membuat Dalargut meloloskan dokumennya, Penny harus menjaga konsistensinya. Sebagus apapun mimpiku, aku pasti hanya berpikir itu tidak lebih daripada sekadar mimpi saat terbangun. Kenapa bisa begitu? Tanya Dalargut dengan wajah serius. Penny kebingungan. Jawaban improvisasinya itu tentu saja tidak memiliki alasan khusus. Walau tahu tindakannya tidak sopan, Penny memasukkan sisa kue ke dalam mulut dan bergegas mengunyahnya agar setidaknya mendapatkan kekuatan dari sana. Tidak ada maksud khusus. Ku dengar, kebanyakan tamu melupakan mimpi mereka. Itulah yang membuatku mengatakan mimpi tidak lebih daripada sekadar mimpi setelah terbangun. Namun, itu juga membuat mimpi tidak akan mengganggu kehidupan nyata. Aku suka sisi tidak berlebihan mimpi yang seperti itu. Penny menelan ludah. Dia mengontakkan apapun dari bibirnya karena merasa tidak baik jika terlalu lama diam. Namun, dia juga bisa merasakan bahwa jawaban itu bisa memotong sesi wawancara ini dengan mudah. Begitu toh. Apa itu seluruh pendapatmu mengenai mimpi? Tanya Dalargut dengan datar. Karena sudah telanjur begini, Penny bertekad untuk mengeluarkan semua perkataan yang sudah disiapkan. Kesempatan seperti ini tidak akan datang lagi setelah dia keluar dari kantor ini. Jujur, saya membaca kisah Dewa Waktu dan 3 murid beberapa kali sebelum mengikuti wawancara ini. Dalam cerita, murid ketiga maju untuk mengendalikan waktu terlelap. Padahal, murid-murid lain sama sekali tidak tertarik dengan waktu itu. Melihat ekspresi Dalargut, Penny yakin keputusannya tepat untuk membaca kisah Dewa Waktu dan 3 murid sesuai anjuran Asam. Dalargut menatap Penny dengan mata penuh ketertarikan seperti di awal. Saya tidak memahami pilihan murid ketiga. Masa depan pilihan murid pertama memiliki kemungkinan tidak terbatas akan segala macam kejadian, sementara masa lalu pilihan murid kedua memiliki momen-momen berharga yang terjadi sampai saat ini. Sementara itu, harapan akan masa depan dan pelajaran dari masa lalu adalah 2 hal yang sangat penting untuk menjalani masa kini, ujar Penny tanpa henti yang membuat Dalargut mengangguk kecil. Lalu, bagaimana dengan waktu untuk tidur? Tidak ada yang terjadi saat kita tidur. Kita hanya berbaring diam melewati waktu. Disebut istirahat agar terdengar bagus. Namun, sebenarnya ada orang yang menganggapnya menyia-nyiakan hidup. Sebab, kita mengambil beberapa tahun dalam hidup hanya untuk berbaring. Walau begitu, Dewa Waktu mempercayakan waktu terlelap kepada murid ketiga yang paling disayangi. Dia menyuruh murid ketiga membuat orang-orang bisa bermimpi saat tidur. Kenapa begitu? Penny mengulur waktu untuk berpikir dengan melemparkan pertanyaan retorika. Aku ingat pertanyaan ini setiap memikirkan tentang mimpi. Kenapa orang tidur dan bermimpi? Itu karena semuanya tidak sempurna dan bodoh dengan cara mereka masing-masing. Baik itu seperti murid pertama yang hanya mau melihat ke depan maupun seperti murid kedua yang terobsesi masa lalu, semuanya mudah melewatkan hal yang benar-benar penting. Karenanya, Dewa Waktu mempercayakan waktu terlelap kepada murid ketiga dan menyuruhnya membantu mereka. Kenapa? Ada kalanya kekhawatiran kemarin menghilang seperti salju yang meleleh atau kekuatan untuk hidup menjalani hari ini muncul hanya dengan tidur yang nyenyak kan? Itu dia alasannya. Baik itu tidur nyenyak tanpa mimpi maupun dengan mimpi indah yang dijual di pusat perbelanjaan ini, setiap orang memanfaatkan waktu tidur untuk membenahi kemarin dan mempersiapkan esok hari. Dengan berpikir begitu, waktu untuk tidur tidak akan lagi terasa seperti waktu yang sia-sia. Penny mengemas isi buku yang dibaca menjadi jawaban yang meyakinkan.
Dia bahkan merasa kagum sendiri karena entah kenapa hari ini bisa berbicara selancar ini. Orang dewasa memang tidak salah saat menyuruh untuk rajin-rajin membaca. Dengan percaya diri, Penny melanjutkan kalimat meyakinkannya karena ingin menjadi pelamar yang meninggalkan kesan dalam. Menurutku, tidur dan mimpi mirip dengan tanda koma yang dibubuhkan oleh dewa di kehidupan menyesakan yang terus berlanjut bagi garis lurus. Penny berhenti berbicara dengan puas. Dolargood memasam wajah yang sulit dibaca, membuat Penny menutup rapat-rapat mulutnya karena merasa kalimatnya barusan terasa terlalu dibuat-buat. Seharusnya dia tahu kapan harus berhenti. Keheningan mengalir di kantor Dolargood. Tamu-tamu masih memenuhi toko di balik selembar pintu ini. Namun, ruangan ini terasa sangat sepi dan sunyi seperti di ruang hampa. Mendadak, tenggorokan Penny terasa sangat kering. Sre. Dolargood mencoret-coret sesuatu di dokumen Penny. Bagus, Nona Penny. Aku bisa melihat jejak pemikiran dalammu mengenai mimpi, ujar Dolargood seraya melepaskan kedua tangannya dari dokumen untuk menautkan jari-jarinya di depan wajah sambil menatap mata Penny lekat-lekat. Biar kutanyakan pertanyaan terakhir. Kamu pasti tahu kalau jalan ini dipenuhi dengan pertokoan mimpi lain selain Dolargood, toko penjual mimpi. Coba jelaskan alasan khususmu ingin bekerja di sini alih-alih di tempat lain. Awalnya, Penny ingin berkata menyukai gaji tinggi yang ditawarkan. Namun, dia berhenti karena merasa itu terlalu jujur untuk pertemuan pertama. Penny memilih kata-kata di dalam kepala sambil menjawab pelan-pelan. Pertokoan yang menjual mimpi yang memotivasi si pemimpinya terus bertambah bertubi-tubi. Anda juga mengatakannya sendiri dalam wawancara surat kabar, penafsiran mimpi di atas mimpi. Beberapa toko mimpi membuat orang tidur lebih lama walau sebenarnya sudah cukup tidur. Mereka membuat orang-orang datang untuk membeli mimpi yang hanya mengejar kenikmatan. Namun, ku dengar pusat perbelanjaan mimpi Anda tidak melakukan itu. Pusat perbelanjaan Anda membuat orang bermimpi secukupnya, serta selalu menekankan pentingnya kenyataan. Harapan Dewa Waktu kepada murid ketiga juga seperti itu. Mengendalikannya dengan cukup agar tidak sampai merampas kenyataan. Itulah alasanku melamar ke sini. Saat itu, akhirnya Dolargood tersenyum lebar. Penny menganggap wajah Dolargood saat sedang tersenyum terlihat 10 tahun lebih muda. Bola mata coklat tuanya dengan saksama mengamati karyawan barunya. Nona Penny, kamu bisa bekerja mulai besok. Tentu saja. Kantor yang sebelumnya terasa sunyi akhirnya mulai dirasuki oleh kebisingan suara para tamu yang berbincang-bincang di luar. Inilah momen Penny mendapatkan pekerjaan pertamanya.